Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mesyaros, semester 6, Prodi Ilmu Tasawuf, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Kali ini saya akan membahas satu tema dari mata kuliah Tasawuf Tibbil Qulub yang berjudul Menyucikan Hati. Baik, langsung saja. Yang pertama, ada pendapat ulama mengenai lafaz as-siyab yang mana terdapat pada Quran surah Al-Muddatsir ayat 1 sampai 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir. Nah, pada ayat keempat ini yaitu lafaz wasiyaba, lafaz siap yang mana di situ bermakna pakaian. Mayoritas ulama tafsir maksudnya dari kalangan salaf berpendapat bahwa yang dimaksud dengan lafaz siap atau dalam artian pakaian dalam ayat ini adalah hati, dan yang dimaksudkan dengan toharoh wasiyabaka fatahhir di sana yaitu penyucian adalah memperbaiki amal dan akhlak. Terus pendapat Ibnu Abbas yaitu membersihkan dari dosa dan segala hal yang dibolehkan pada masa jahiliyah. Orang-orang Arab dahulu memaknai siyab dengan nafas atau jiwa. Qatadah dan Mujahid mengatakan sucikanlah dirimu dari dosa. Ada juga yang mentafsiri ayat itu secara tekstual, yakni bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membersihkan bajunya dari segala najis dan tidak boleh dipakai ketika sholat. Ini merupakan pendapat Ibnu Sirin dan Ibnu Zaid. Ada juga yang mengartikan lafaz siap itu sebagai wanita. Entah dari mana, pokoknya saya lebih cocok kepada lafaz siap yang bermakna hati atau nafas. Pembahasan yang kedua yaitu menjauhi mendengar kebatilan. Ulaikal ladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubakum. Yang memiliki arti mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Quran surah Al-Maidah ayat 41. Mendengarkan kebatilan dapat menyimpang dari kebenaran. Apabila seorang hamba sudah terbiasa mendengarkan kebatilan dan menerimanya, maka hal itu akan menjadikannya senang menyimpang kebenaran dari tempatnya. Hati yang bersih karena kesempurnaan jiwa dan cahayanya, serta terbebasnya dari noda dan kotoran, tidak akan terasa bosan dengan Al-Quran, hanya dengan mengkonsumsi hakikatnya dan bertobat dengan obatnya. Berbeda dengan hati yang tidak Allah bersihkan, ia hanya mengkonsumsi sesuatu yang mengandung najis. Surga tidak akan dimasuki oleh orang yang berhati kotor. Barang siapa yang menyucikan dirinya ketika di dunia dan bertemu Allah dalam keadaan bersih dari najis, maka ia akan memasukinya tanpa rintangan. Karenanya perlu ada penyucian, baik itu secara dohir yaitu badan ataupun batin yaitu hati. Kesucian badan bisa dicapai dengan air, sedangkan kesucian hati bisa dicapai dengan bertaubat kepada Allah. Bahasan yang ketiga yaitu pengaruh maksiat dalam kesucian hati. Allah menandai perbuatan syirik, zina, dan homoseksual dalam kitab sucinya dengan kotoran dan najis. Najisnya syirik ada dua, yaitu najis mughalladah dan mukhaffafah. Najis mughalladah merupakan syirik yang tidak akan diampuni Allah, sebab Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Yang kedua yaitu najis muaffafah, yaitu merupakan syirik kecil seperti riya atau pamer kepada makhluk, berbuat untuk makhluk, bersumpah dengan makhluk, takut dan berharap kepada makhluk. Jiwa yang najis dan buruk yang kuat pengaruh najis dan keburukannya, maka akan tampak pada tubuhnya. Jika najisnya dan kekejian itu tidak ada dalam jiwa, maka keringat yang keluar darinya adalah seperti wanginya minyak kasturi yang terbaik di muka bumi ini. Syirik memberikan dampak siksa di dunia dan di akhirat yang tidak pernah Allah berikan dari dosa selainnya. Ahli syirik dan bid'ah adalah orang-orang yang benar-benar melakukan pelecehan yang paling besar, pelecehannya terhadap Allah,
dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengekalkan pelakunya di dalam siksa yang pedih serta menjadikannya orang yang paling celaka. Dosa-dosa kecil dapat dimaafkan selama tidak termasuk dosa besar. Para ahli tauhid juga dimaafkan selagi keyakinan mereka tidak bercampur dengan syirik. Najisnya zina dan homoseksual lebih berat dari najis-najis yang lain. Najis jenis ini dapat merusak hati dan merupakan faktor yang sangat melemahkan tauhid. Oleh karenanya, orang yang paling banyak memiliki najis jenis ini adalah orang yang paling banyak syiriknya. Semakin banyak syiriknya pada diri seorang hamba, maka semakin banyak pula najis dan keburukan jenis ini pada dirinya. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.